Waktu begitu penting di dalam kehidupan kita. Orang yang hebat, orang yang bukan, yang gagah, yang kokoh badannya. Tapi orang yang hebat adalah orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan sempurna di dalam dunia ini. Orang yang merasa kehilangan ketika waktu itu berjalan, tapi tidak ada perbuatan yang baik yang ia lakukan. Banyak kalau kita lihat pada saat ini, orang menganggap waktu berjalan begitu saja, tanpa ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di tengah malam, orang sedang beribadah, orang sedang melaksanakan sholat tahajud, sedang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar sana, berapa banyak orang yang memanfaatkan waktunya untuk begadang yang tidak ada nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para sahabatku dimanapun Anda berada, kami doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usahanya memberikan kemudahan dan kelancaran. Anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin membahas tentang masalah waktu. Waktu begitu penting di dalam kehidupan kita. Orang yang hebat, orang yang bukan, yang gagah, yang kokoh badannya. Tapi orang yang hebat adalah orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan sempurna di dalam dunia ini. Orang yang merasa kehilangan ketika waktu itu berjalan, tapi tidak ada perbuatan yang baik yang ia lakukan. Banyak kalau kita lihat pada saat ini, orang menganggap waktu berjalan begitu saja, tanpa ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di tengah malam, orang sedang beribadah, orang sedang melaksanakan sholat tahajud, sedang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar sana, berapa banyak orang yang memanfaatkan waktunya untuk begadang yang tidak ada nilainya. Pagi harinya ia manfaatkan untuk tidur. Jadi waktu siangnya ia manfaatkan untuk tidur, malamnya yang seharusnya dimanfaatkan untuk tidur, untuk istirahat, dia manfaatkan untuk begadang. Begitu waktu berjalan apa adanya. Padahal waktu yang sudah jalan tidak akan dapat kita temui kembali di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita lihat ada beberapa pertanyaan seorang sufi kepada murid-muridnya. Dia katakan, dengan apa kamu dekat di dunia ini? Atau kepada siapa kamu dekat di dunia ini? Sang muridnya berkata, yang paling dekat adalah orang tuaku dan sahabatku. Lantas sang sufi ini mengatakan, salah. Yang dekat denganmu adalah maut. Yang dekat denganmu adalah kematian. Karena mati selalu menghimpit kita. Mati selalu membuntuti kita dimanapun kita berada. Berapa banyak orang yang belum siap dengan kematian. Ketika dia maksiat, ketika dia sedang
menikmati dunia. Tahu-tahu di saat itu sakaratul maut datang menjemputnya. Dengan teknologi yang sangat canggih, dengan kecerdasan yang semakin meningkat, tidak ada seorang pun manusia yang dapat memprediksi kapan kematian itu akan terjadi dalam dirinya. Banyak sekali seorang dokter yang ketika memeriksa pasiennya dan dia menganggap bahwa penyakitnya sudah begitu parah dan dia menganjurkan untuk dibawa pulang karena kemungkinan beberapa hari lagi kematian akan datang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata justru ketika ia pulang, kemudian di rumahnya berikan pelayanan yang sempurna, begitu cinta dan sayangnya anak-anaknya, bacakan Al-Quran, diberikan obat dan lain sebagainya. Kekuatan Allah muncul, ternyata orang tuanya sehat kembali. Dan berapa banyak orang yang segar, yang bugar, di saat ia sedang berolahraga, itu menandakan bahwa dia sempurna kesehatannya. Tapi ternyata selesai dia olahraga bermain bola, tahu-tahu pada saat itu dia meninggal dunia. Yang kedua, sang sufi bertanya, apakah yang paling jauh di dunia ini? Kemudian sang muridnya bertanya, yang paling jauh adalah matahari. Lantas sang sufi berkata, salah. Yang paling jauh adalah masa depan. Kenapa? Karena waktu yang sudah berjalan, maksudnya masa depan di sini adalah waktu. Karena waktu yang sudah berjalan tidak akan dapat kita temui kembali di dalam kehidupan kita. Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau kita manusia yang baik, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu bagaikan es. Dia dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, maka es itu akan mencair. Begitu juga waktu, mau dimanfaatkan kebaikan, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, waktu itu berjalan dan waktu itu tidak akan kembali lagi. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tapi ada yang beruntung. Siapa yang beruntung? Kata Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang selalu berbuat baik, yang selalu beramal saleh. Waktunya dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Setiap ia berada di mana saja, orang senang melihatnya. Ucapannya, kata-katanya selalu menyenangkan orang lain. Tidak ada orang yang kecewa dengan ucapannya, karena ucapannya selalu menyejukkan hati orang yang mendengarkannya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik kita berbicara yang bagus, yang menyenangkan orang lain, aw liyasmut. Kalau tidak bisa menyenangkan, lebih baik kita diam, jangan berbicara. Kenapa? Karena ucapan yang menyakitkan itu akan membekas kepada orang yang mendengarkannya dan akan sulit untuk memaafkannya. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawashaw bil haq, dan orang-orang yang selalu mengajarkan kepada kebaikan, yang selalu berbuat baik. Wa amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang
terakhir, watawasau bis-sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Dalam keluarga suami istri, suaminya baik, mungkin istrinya kurang baik, suaminya mengingatkan. Ketika istrinya belum sholat, ingatkan, "Ma, sholat ma, manfaatkan waktu yang baik ma, belum tentu besok kita masih hidup. Mumpung Allah kasih kesempatan, kita manfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada anak kita yang belum sholat, kita bangunkan. Jangan ada orang tua, anaknya tidur nyenyak, kemudian dia tidak mau membangunkan anaknya dengan alasan kasihan. Padahal anak itu sudah balik, sudah wajib. Berarti sang orang tua memberikan kenyamanan dan ridho anaknya masuk ke dalam neraka. Itu yang salah. Itu artinya bukannya menyenangkan anak, tapi menjerumuskan anaknya ke dalam kesesatan. Sama anak masih SD minta dibelikan motor, saking sayangnya orang tuanya dibelikanlah sepeda motor. Itu sayang yang keliru, sayang yang salah, yang akhirnya malah justru menghancurkan masa depan daripada sang anak. Jadi kalau orang yang bertakwa ini, dia manfaatkan waktu dengan kebaikan. Dia manfaatkan waktunya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin tali silaturahim, itu dianjurkan. Itu kebaikan. Dia sholat berjamaah, itu kebaikan. Dia bekerja sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, itu tanggung jawabnya. Dia memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada istrinya, sehingga dalam kehidupan rumah tangganya begitu harmonisnya. Nah, jadi para hadirin sekalian, dari hal yang semacam ini, marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan ketika masih muda kita begitu berpoya-poya dengan waktu. Ketika sudah tua, kita tidak bisa memelihara badan kita, tubuh kita, sehingga akhirnya belum waktunya tua kita sudah meninggal dunia. Banyak juga orang yang sudah tua masih bekerja, dia tidak punya persiapan di masa tuanya, sehingga akhirnya tuanya pun dia tidak gunakan untuk ibadah, di mudanya pun apalagi. Jadi orang yang hebat, orang yang baik adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dia memanfaatkan waktunya dengan sempurna, dan dia jaga masa depannya dengan dunia, akhirat, sehingga ada keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan tentang waktu ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.